Berita Padang. Berikut 3 berita utama hari ini. Tengah pasang tenda pelaminan, pekerja tewas tersengat listrik. Sebuah minibus tertabrak kereta api, korban dilarikan ke rumah sakit. Kebun teh di Alahan Panjang menanam teh hitam dan dijual ke luar negeri. Tak banyak yang tahu jika teh yang ditanam di perkebunan teh Danau Kembar Alahan Panjang, Kabupaten Solok, merupakan jenis teh hitam dan diekspor ke luar negeri. Di lahan seluas lebih dari 600 hektar ini, perkebunan teh Danau Kembar, sebuah perkebunan yang berada di bawah naungan PT PN 4, menanam teh hitam atau Camellia sinensis. Teh jenis ini menjadi teh favorit bagi warga asing. Maka tak mengherankan jika produksi teh hitam dari perkebunan teh Danau Kembar ini diekspor ke mancanegara. Proses teh ini memang jenis yang kita produksi ini yaitu jenis teh hitam ortodok. Itu kita melalui proses pelayuan. Jadi teh kayu aro ini yang kita produksi memang kita sebagian besar itu kita ekspor ke Malaysia, Singapura, Timur Tengah, dan Eropa dalam bentuk paper sack. Itu satu scop atau ada sekitar 1 ton jumlahnya. Itu yang kita lakukan penjualan ke luar negeri. Sebelum dipasarkan, teh produksi perkebunan teh Danau Kembar ini menjalani proses yang ketat untuk menjadikannya sebuah produk berkualitas dari semua faktor yang terlibat dalam kegiatan produksi ini. Di laboratorium, produksi teh dibagi hanya dalam 3 kategori. Setiap kategori mempunyai jenis yang beragam. Kategori pertama, 7 jenis. Kategori kedua, 5 jenis. Dan kategori ketiga, 2 jenis. Untuk jenis teh terbaik, rasanya agak pahit dan manis, meski tanpa menggunakan gula. Kalau teh yang bagus tuh Pak, ya di ujung lidah tuh streng, rasanya tuh bagus kan Pak. Ditelan itu rasanya enak, terasa enaknya, manis, ada manisnya Pak. Ada tanpa gula? Ya, meskipun tanpa gula, ada manis-manisnya ada. Yang membuat teh hitam berbeda dari teh hijau adalah bahwa selama proses produksi, daun teh dibiarkan teroksidasi sepenuhnya sebelum diproses dengan panas dan dikeringkan. Selama oksidasi, oksigen berinteraksi dengan dinding sel tanaman teh untuk mengubah warna daun menjadi coklat tua hingga hitam, yang menjadi ciri khas daun teh hitam. Di antara minuman yang mengandung kafein, teh hitam menduduki peringkat kedua, yakni maksimal 61 mg untuk setiap 8 ons. Teh hitam memiliki banyak manfaat kesehatan, antara lain membantu menjaga kesehatan jantung, menurunkan kolesterol, mengontrol diabetes, mencegah pikun, dan bahkan membantu menurunkan berat badan. Kandungan antioksidan dan zat lainnya dalam teh hitam berperan penting dalam menjaga kesehatan tubuh. Aldian melaporkan dari Kabupaten Solok. Hingga Minggu sore, 4 pemuda yang diduga bandar dan pengedar sabu-sabu masih diperiksa polisi secara intensif di Mapolres Payakumbuh. Polisi ingin mengetahui sepak terjang yang dilakoninya dalam hal peredaran sabu-sabu di Payakumbuh. Mereka berempat ditangkap pada Kamis pekan lalu saat tim Pantom Satres Narkoba Polres Payakumbuh menggerebek sebuah rumah di Kecamatan Lareh Sago Halaban, 50 Kota.
Penggerebekan itu dilakukan usai polisi memperoleh informasi bahwa ada pengedar yang baru pulang dari Pekanbaru Riau menjemput sabu-sabu. Dari penggerebekan itu ditangkap 4 pemuda yang tengah bersantai di sebuah kamar. Mereka berempat memiliki peran yang berbeda-beda. Rizky sebagai tersangka pertama merupakan orang yang memiliki sabu-sabu. Sedangkan 3 orang lainnya, Ivan dan Rido, diketahui sebagai rekannya yang menemani Rizky ke Pekanbaru dan Reza hanya menunggu di rumah. Dari penggeledahan itu, polisi menemukan 1 paket besar sabu-sabu yang disimpan di lemari dengan berat 25 gram. 1 paket kecil yang merupakan sisa pakai 4 pemuda itu. Sementara itu di badan Ivan juga ditemukan 1 paket kecil sabu-sabu yang disimpan di dalam celananya. Kemudian pelaku ini pas baru pulang mengambil barang dari daerah Pekanbaru dan kami sudah mengamankan 4 orang dan juga kita mengamankan 2 paket, 1 paket kita ulangi, 1 paket besar narkotika jenis sabu, kemudian 1 paket narkotika jenis sabu yang paket kecil dan beberapa buah timbangan dan juga kita mengamankan 1 unit kendaraan. Mereka berempat dipastikan akan menjadi penghuni lembaga pemasyarakatan dalam waktu yang lama karena polisi menjeratnya dengan Undang-Undang Narkoba dengan ancaman hukuman minimal 7 tahun penjara. Ikhlasul Ihsan melaporkan dari Payakumbuh. Banyak sarana dan prasarana di kawasan strategis Pariwisata Nasional Mande, Kecamatan Tarusan Pesisir Selatan, yang terbengkalai. Bangunan-bangunan tersebut diantaranya adalah Sentra Industri Kecil Menengah, Pasar Modern Tarusan, dan Tourism Information Center atau TIC. Seperti kondisi Pasar Modern Tarusan ini, bangunan telah mulai mengalami kerusakan fisik, bahkan menjadi sarang kelelawar. Kondisi ini tentu sangat disayangkan, mengingat potensi pasar itu sebagai pusat perdagangan bagi masyarakat dan wisatawan. Informasi yang dihimpun, pembangunan sentra IKM ini telah menghabiskan anggaran sebesar 31 miliar rupiah. Sedangkan pembangunan Pasar Modern Tarusan mengeluarkan dana lebih dari 9 miliar rupiah. Dan pembangunan TIC atau Pusat Informasi Wisatawan mencapai lebih dari 8 miliar rupiah. Seluruh dana pembangunannya berasal dari dana alokasi khusus APBN. Sia-sia uang kalau kita nggak lanjutkan ini gitu. Karena ini tempatnya strategis ini, ya kan? Ini ke tempat-tempat budaya juga bisa sini. Ada pentas itu. Kemudian begitu juga pasar tadi ya. Pasar rame. Jadi di belakang pasar itu ada pelabuhan perahu-perahu untuk ke pulau. Jadi besok kalau kita benahi lagi itu, ya besok itu orang nggak kayak pelabuhan itu lagi, bus stop situ, pasar juga laku gitu. Bupati menginstruksikan organisasi perangkat daerah terkait untuk segera mengevaluasi secara menyeluruh kondisi bangunan-bangunan tersebut dan mencarikan solusi terbaik untuk memanfaatkannya kembali demi kemajuan sektor pariwisata dan perekonomian daerah. Bupati berharap dengan difungsikannya kembali sarana dan prasarana ini bisa mendorong dan menunjang perekonomian masyarakat sekitar kawasan pariwisata Mande. Banta Fauzan melaporkan dari pesisir selatan. Sekian perjumpaan kita dalam Berita Padang hari ini. Saya Wulan Valeri dan tim redaksi yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.